Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita lagi masuk. Ini sudah beberapa hari yang lalu, tetapi saya akan angkat lagi ini. Alhamdulillah. Ini sudah tanggal 29 saudaraku ya. Berarti puasa sudah menjenjangi 29 hari. Insya Allah sampai sebentar. Ini Witaya waktu Indonesia bagian tengah, bagian Sulawesi. Jadi insya Allah besok tinggal 1 hari lagi puasa, sudah sampai 30 hari puasa. Ya, mudah-mudahan sehat semua saudaraku ya, tanpa terkecuali, khususnya bagi umat Islam. Jadi oke, saudara kita akan mendengarkan saudaraku ya. Silakan dengarkan pembahasan ini mengenai adanya di dunia perwalitan lagi, di dalam gedung rumah walet lagi saudaraku ya. Jadi silakan tonton sampai full videonya supaya saudara bisa memahami pertanyaan saudara kita ini. Saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW lagi ya, bukan di luar, tetapi di dalam ruangan RBW ya. Nah, jadi sekarang saya akan angkat lagi mengenai adanya di dunia perwalitan secara alamiah di dalam ruangan RBW saudaraku, karena saudara kita ini menanyakan mengenai adanya gedung. Ya, di dalam ruangan RBW, dan dia juga menanyakan mengenai adanya cara membangun tempat yang cocok untuk lokasi walet. Ya, saya sangkut juga ini, menyangkut juga karena ini sebenarnya pertanyaan ini ada 4 saya mau tanya, angkat saudaraku ya, tetapi tidak usah saya angkat semua dulu cukup ini. Yang jelasnya saudara kita bertanya mengenai adanya di dalam ruangan yang fasilitasnya yang bagus. Begitupun juga tempat yang mana yang cocok untuk mendirikan gedung rumah walet, maksudnya RBW. Berarti saudara ini membangun ya, alhamdulillah kalau bangunannya nambah ya. Tetapi kalau umpamanya baru pertama, ya, mudah-mudahan. Karena ada beberapa saudara kita ini yang membangun di luar-luar sana, alhamdulillah udah kelihatan. Ada juga yang belum kelihatan. Jadi saya lanjut pertanyaan saudaraku mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Begini bang, saya mau nanyakan ini, di mana lokasi yang paling cocok untuk walet mendirikan gedung rumah walet kalau ingin membangun? Ya, yang mana yang cocok, lokasi mana yang bagusnya untuk mendirikan gedung rumah walet? Ya, jadi kalau berbahasa gedung saudaraku, oke, saya akan jawab pertanyaan saudara kita ini ya. Kalau mengenai adanya tempat saudara ingin mendirikan gedung itu semua bisa yang penting jangan di tengah lautan ya. Kalau di pinggir laut bisa ya. Hanya kalau di daerah-daerah tertentu saudaraku biasa, kalau seumpamanya persawahan, di situ banyak walet ya. Di area persawahan itu banyak walet. Di area kelapa sawi, itu padat semua walet di sana. Begitupun juga yang kelapa ya, kelapa yang banyak kelapa itu banyak juga walet. Tempatnya walet di situ makan, maksudnya banyak pakannya di situ. Ya, yang mana lagi di pinggir empang, banyak juga saudaraku. Ya, banyak juga walet dari situ di pinggir empang. Nah, di situ semua bagus. Di pertengahan kota juga bagus. Karena banyak yang saudara-saudara kita berhasil di tengah-tengah kota, kan di situ juga banyak makanannya di tengah-tengah kota, semacam ada umpamanya kandang ayam, pasar, itu kan terbang-terbangnya itu, kunang-kunangnya itu kan makanan walet semua saudaraku ya, pakannya. Begitu. Seandainya saudaraku, seumpamanya saudara kita mendirikan gedung di pertengahan kota, lantas waletnya tidak ada, berarti di situ sulit di situ. Tetapi kan kelihatan di kota itu kan rata-rata juga yang pemain-pemain dulu saudara itu kan sudah melihat hasil. Malahan dia punya gedung itu, dia nambah hasil dari gedungnya ini. Ya, sudah ada beberapa teman-teman saya saudaraku ya, yang grup saya. Nah itu, yang grup yang pemain-pemain sudah yang lanjut itu, yang puluhan tahun ke atas. Kebanyakan di kota. Terus kalau di Empang apa banyak waletnya? Banyak juga. Saya sudah sering angkat ini pertanyaan saudara kita ini. Ada beberapa
kali saya angkat itu mengenai adanya saudara kita yang saya panenkan itu, karena dia belum tahu cara panen, karena dia panen pertama yang pernah saya angkat itu, sudah beberapa kali saya angkat itu pinggir empang. Terus di sawah, lebih banyak juga saudaraku di sawah, banyak juga di sawah. Walet tempat pakannya walet di situ. Apakah sudah panen atau pada waktunya penggarapan padi, penggarapan dia sudah digarap itu, banyak teman-teman di situ. Banyak juga walet di situ bermanuver di area persawahan. Ya, banyak juga yang gedung yang berhasil. Mana lagi? Di tempat kelapa sawit. Tempat kelapa sawit saudara itu lebih-lebih lagi. Tempatnya walet di situ. Banyak juga pakannya di situ, suka juga berkeloni. Seumpamanya walet yang tidak punya tempat itu, yang belum ada di rumahan, masih di bahasanya walet yang masih liar. Itu banyak juga. Mana lagi di pinggir laut? Banyak juga di pinggir laut juga saudara, banyak yang berhasil. Ya, ada beberapa gedung saudara kita itu yang saya tangani itu di pinggir laut, alhamdulillah. Begitupun juga di persawahan, di perkotaan, di pedesaan, di gunung juga. Hanya biasanya tuh kalau di daerah-daerah pegunungan saudaraku yang banyak banyak kabut, biasa itu agak sulit walet, kebanyakan seriti. Tetapi alhamdulillah ada saya tangani saudaraku di daerah Pacitan, ya, di Pacitan dari daerah Montongan atau Tulaan. Kalau bukan Montongan, Tulaan, karena sudah lupa, sudah lama. Alhamdulillah ada juga waletnya. Hanya agak sulit walet ditarik kalau di daerah-daerah semacam kayak kabut, karena kebanyakan seriti di sana. Ya, karena saya sudah buktikan sudah, tapi alhamdulillah. Ya, pinggir-pinggir pengairan, ya, lain pantai, lain juga sungai, semua ada. Ketergantung, makanya selalu saya katakan saudaraku, ada di daerah empang banyak waletnya, ada juga yang tidak ada. Begitupun juga di perkotaan, ada yang banyak waletnya, ada yang tidak ada. Begitupun juga di persawahan, ada yang banyak waletnya, ada yang tidak ada. Malahan ada yang sudah panen, ada yang belum apa-apa. Di pedesaan, di pinggir laut begitupun juga. Itu di daerah yang banyak kelapa. Ketergantungan tata ruangnya bagian di dalam, seumpamanya gedung saudara mendirikan gedung. Ya, hanya biasanya kalau pinggir laut biasa itu hawanya di situ panas. Itulah tadi saya katakan bagian di dalam ruangan RBW saudara perlu menata. Kalau di daerah empang itu saudaraku itu kan agak-agak dingin hawa di situ, ya. Itu ada juga daerah empang juga panas kok. Tidak selamanya bahwa di daerah empang itu dingin. Begitu juga di area persawahan, perkotaan. Di perkotaan itu saudaraku kan tidak selamanya, ya. Ketergantungan dari situasi di daerah situ. Sisa saudara di situ pintar-pintar saudara merancang bagian di dalamnya, seumpamanya saudara yang tangani sendiri seumpamanya. Tetapi kan kebanyakan saudara itu ambil yang konsultan-konsultan yang sudah memahami di dunia perwaletan. Ya, istilahnya terima kunci. Ada juga itu istilahnya dia yang dia yang konsultannya, tetapi yang punya tukang itu, yang punya gedung itu. Ada juga ketergantungan, hanya dia yang arahkan tukangnya ini, tetapi bahasanya dibayar. Ada juga yang menender, bahasanya menender itu umpamanya gedung ini sekian lantai, panjangnya berapa, lebarnya berapa tingkat, dia menender. Kalau cocok ya istilahnya silakan kerja. Ya, istilahnya terima kunci. Ya, yang punya gedung ini, yang punya tanah ini, yang punya dana, taunya dia, saya mau taunya saya berapa jadi, istilahnya ditender gitu. Lepas tanggung jawab yang punya gedung. Sisa yang konsultannya dia itu yang tahu semua, mulai dari tukangnya, bahan materialnya, ya, pengawasannya, begitupun juga bayarannya kalau cocok ya itu. Jadi bertingkat-tingkat saudaraku ya. Jadi lanjut mengenai adanya itu tadi, di mana yang bagusnya saya sudah jelaskan tadi, mengenai adanya bagusnya semua cocok, semua bisa, semua boleh. Ya, tergantung dari daerah situ. Kalau umpamanya panas, daerah situ panas, sisa saudara itu idealkan bagian di dalam ruangan, ya, optimalkan semua mengenai adanya bahasa dingin, begitupun juga mengenai adanya bahasa suhu. Jadi saudara di situ jenius ya,
Karena ini selalu saya bahas saudaraku, kalau bagian tata ruang selalu ada itu kelembapan, selalu ada itu suhu, keamanannya bagian di dalam, gelapnya di dalam ruangan, atur mengenai adanya jarak. Yang mana yang saya maksud jarak itu jarak ventilasinya. Begitupun juga mengenai adanya jarak antara lantai ke plat. Begitu juga sirip, berapa jarak-jarak sirip, ya. Nah, begitu juga apalagi sekat-sekatnya. Kita perlu tahu penempatan sekat yang mana yang bagusnya. Jangan asal sekat, kan banyak saudaraku di luar-luar lapangan saudara kita itu asal-asal sekat-sekat. Sekarang sering saya bahas ini mengenai adanya lar, sekat lar, ya. Ya, atur. Kita pikirkan walet, ya. Nah, jangan asal kerja di dalam. Karena walet itu dia tidak jalan seperti manusia, dia itu terbang. Dia bermanuver di dalam ruangan RBW. Burung yang sudah tinggal itu modelnya bermanuver. Begitupun juga yang burung yang belajar beradaptasi, yang burung yang liar, bahasanya liar, ya. Belajar mengenal tempat itu. Nah, dan begitu juga mengenai adanya kalau ada anak, sudah terbang anak, dia bermanuver di dalam. Jadi itu yang kita pikir, cara memberikan haknya burung leluasa di dalam. Jangan jangan diperkecilkan tempatnya. Kalau umpamanya gedungnya umpamanya 3 lantai atau 4 lantai atau 2 lantai, tetapi agak-agak kecil, mepet, ya rendah lagi, baru saudara seka-seka kan tambah panas, tambah sempit lagi. Ya, sedangkan walet itu dia suka itu tempat-tempat yang plong, yang ruangan-ruangan bebas. Yang penting bagian di dalam usahakan supaya gelap. Ya, itu. Jadi kalau kita mau menggelapkan ruangan, kita main di ventilasi. Ventilasi udara dengan di situ lar. Ya, karena cahaya tetap ada masuk di situ saudaraku. Letaknya itu cahaya yang terang masuk di situ di LMB-nya. Lubang masuknya burung walet, cahaya pantulan masuk itu yang jelasnya terang di situ. Jadi di situ saudara itu perlu jenius cara memainkan sekat di situ, dan saudara itu perlu tahu jarak-jaraknya di situ. Ya, itu yang saya maksud tadi. Kita perlu ya tahu itu mengenai adanya jarak. Begitupun juga mengenai adanya si walet ini. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu di dalam, bekerja, memasang, tetapi walet ini dia tidak cocok bagi si dirinya walet ini. Ya, menurut kita ini sudah bagus. Ya, pemahaman kita saudaraku, ya, seumpamanya kita kerja bangunan atau kita ambilkan konsultan seumpamanya. Nah, itu. Nah, dia yang menender, dia yang merancang, ya, dia yang mendesain. Itu cara berbeda-beda. Jadi kan saudara-saudara kita itu di lapangan sudah kan beda-beda caranya yang menender saudara kita itu yang pemborong gedung rumah walet, baik tukang maupun konsultannya, beda-beda pemahaman mereka. Ya, jadi sisa kita gimana caranya supaya saudaraku, sisa kita itu menyadari bahwa walet itu agak sulit memang ditarik, ya, sulit memang. Nah, mungkin tingkat kesulitannya di mana tuh tingkat kesulitannya, Bang? Nah, itulah walet saudaraku. Padahal banyak juga saudaraku sudah lembabkan ruangannya, tetapi walet ini masih sulit beradaptasi loh. Banyak. Kenapa saya katakan banyak? Sudah ada beberapa saudara kita itu sudah dia lembabkan ruangannya, tetapi walet ini sulit beradaptasi. Namun ada lagi tinggal, tetapi lambat prosesnya. Begitu terus. Nah, jelas itu ada bahasa kita ini. Kenapa ya bisa begini? Padahal sudah dilembabkan ruangannya. Nah, begitupun juga suhunya. Suhunya sudah dia capai itu 29 sampai 30 Celcius. Masih walet ini masih sulit beradaptasi. Nah, jadi saudara itu perlu paham bahwa kalau gedung kita hadapi saudaraku, ya, gedung yang kita rancang, begitupun juga walet ini yang ingin menginap di dalam ruangan RBW, perlu dipahami, perlu kita tahu bahwa memang sulit walet itu. Sulit. Nah, jadi itu cara cara mendalami di dalam ruangan RBW. Nah, mengenai adanya itu bahasa tata ruangnya.
Nah, kalau mengenai adanya tempatnya saudaraku, itu yang saya bahas tadi mengenai adanya di luar-luar sana, lokasi mana yang cocok, di daerah mana yang cocok. Nah, yang penting saudara itu biar saudara tidak mengadakan cek look. Ya, bahasa cek look itu saudaraku berarti cek lokasi. Kita bunyikan suara di situ, apa ada walet di sini atau tidak ada. Nah, kalau daerah situ saudaraku yang saya sebut tadi itu rata-rata banyak walet. Karena semua tempat-tempat pakannya. Ada juga yang mengatakan, enggak, jarang walet di sini bang. Nanti di goa itu, di pulau, di goa banyak walet. Hah, itu walet saudaraku, ya walet itu di mana di makanannya walet saya kita ikuti. Makanan itu di persawahan itu kan banyak walet. Dan ada juga pernah saya dengar saudaraku ya, oh dulu itu bang itu tidak ada walet di daerah daratan, di laut gitu, di goa, di pulau. Dari dulu saudaraku itu di persawahan selalu ada walet. Hanya orang dulu-dulunya itu dia tidak kenal. Dia hanya mengatakan oh itu hanya burung seriti, itu hanya burung yang tanah sarangnya. Kan kalau seriti itu kan air liur campur rumput. Ada juga burung itu yang bertengkar di kabel ya, yang merah dadanya seperti juga walet. Ah, itu kan banyak bahasa itu saudaraku. Ada mengatakan burung dewa, ada mengatakan burung celek-celek apa kayak. Ada juga bilang bemputu, ada juga burung banyak macam nama itu yang di kabel. Nah, itu. Jadi itu bahasa saudara kita. Sebenarnya dari dulu saudaraku itu walet berkeliaran. Nah, hanya bahasa yang paling dominannya itu yang paling sering saudara dengar bahwa walet itu di goa. Nah, itu. Padahal walet saudaraku itu kalau dia ada persawahan pasti banyak walet di situ. Di begitu pun juga kelapa sawit pasti banyak walet di situ. Empang banyak walet di situ. Nah, memang di goa saudaraku tempatnya walet di situ berkeloni di dalam goa. Nah, itu makanya mengartikan saudara kita bahwa oh walet tempatnya di goa. Dulu di daerah persawahan tidak ada walet. Dari dulu saudaraku ada walet. Nah, itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku mengenai adanya di daerah mana yang cocoknya untuk mendirikan gedung rumah walet. Semua bisa, sisa saudara ya lihat saja di daerah situ. Kan ada memang kelihatan agak kurang walet, ada yang padat walet kelihatan banyak, tetapi tidak selamanya bahwa banyak walet di situ saudara juga langsung berhasil gedungnya banyak. Yang gedung itu saudaraku banyak di walet di situ berkeliaran bermanuver di pinggir empang ke sawah atau di mana saudara mendirikan gedung di situ, tapi sulit juga dimasuki gedungnya. Nah, karena di bagian di dalamnya ini bagian tata ruangnya saudaraku tidak bagus, rancangannya tidak bagus. Tata hanya di dalam. Bahasanya asal jadi. Ada juga saudaraku ya, dia bikin seperti dia main-main, tetapi di tempat itu juga walet, dihuni juga walet kok. Nah, ini kan berbahasa mengenai adanya bahasa lahiriah saya saudaraku ya sebagai penjelajah 75 secara alami. Secara alamiah. Ya. Itu. Jadi itu tadi pertanyaan saudara kita mengenai adanya di dalam di area lokasi yang cocoknya saudaraku ya yang kita bangun untuk rumah walet. Nah, itu tadi yang saya jelaskan secara transparan. Itu pertanyaan saudara kita. Nah, jadi cara menghadapi walet sisa kita saudaraku intinya itu ikuti kemauannya. Nah, dan ada juga bertanya, gimana bang caranya mengikuti kemauannya walet sedangkan kita tidak tahu? Nah, itu. Nah, ini berat juga saudaraku ya. Istilahnya di sinilah letaknya susah-susah gampang susah. Kalau walet tidak mau nginap di situ, sulit itu. Sulit. Begitupun juga kalau walet sudah incat, sudah tinggal di situ di gedung itu, biasanya kita tidak sangka itu langsung banyak. Tergantung saudara itu cara tingkat kesabaran. Nah, itu tingkat kesabaran saudara. Kan saya sudah bahas kemarin saudaraku mengenai adanya selalu mengganti, merombak, memperbaharui. Nah, itu yang saya sudah katakan kemarin, saya sudah jelaskan. Nah, dan bukan kemarin saja ya, yang lalu sering saya jelaskan mengenai adanya kendala ke walet. Kendalanya walet ini yang sulit tinggal, sulit bertelur, sulit bikin sarang, sulit nambah. Adalah namun dia sudah
bertelur, akhirnya menetas jadi anak, terbang nanti anaknya ndak mau kembali lagi. Nah, ini tingkat kesulitan memang di dunia perwaletan. Ya. Nah, dan ada juga bertanya saudaraku ini, Bang, kok itu terus walet dibahas walet? Saya ini saudaraku memang konten khusus di dunia perwaletan. Apa yang ditanyakan itu yang saya bahas. Seandainya saudara bertanya mengenai hari-hari, bertanya suara-suara, itu juga suara selalu saya bahas. Makanya di dunia perwaletan saudaraku itu saya membahas khusus untuk walet. Khusus untuk walet, mulai dari bangunannya, tempatnya, ya, waletnya, ya, bagian di dalamnya, begitupun juga sampai ada tinggal itu. Mana lagi mengenai adanya sarangnya, telurnya, cara panennya, ya, cara membangun, cara melihat kualitas sarang, komposisinya sarang, istilahnya sarang beda-beda kualitasnya. Kan bertingkat-tingkat juga itu sarang, ada yang putih, ada yang warna keren, ada yang bagus, ada yang standar, ada yang tidak bagus, yang sarang hancur, sarang patahan, sarang sudut, sarang mangko super, plontos, rintos istilahnya, mana bakpo. Itu. Ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan saudaraku. Itu Bang, itu terus walet ya, memang itu saya temanya ke situ. Saya tidak membahas yang lain karena tema saya di walet. Nah, itu. Dan banyak pertanyaan saudaraku, ya, mana pertanyaan lagi yang mepet itu, istilahnya yang mendesak, yang sudah lama itu saya akan angkat lagi. Itu. Karena memang saya ranah saya di konten saya saudaraku khusus. Ini kan penjelajah saudaraku, ya. Penjelajah 75 itu kan di sini saya bongkar rahasia sukses sarang walet. Bahasanya, ya, burung walet. Rahasia burung walet. Burung walet berarti diambil semua. Nah, itu. Kalau saya membahas mengenai adanya membahas mengenai adanya di dunia perwaletan konten kreator, ya. Itulah konten saya saudaraku, selalu membahas mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami, ya. Tapi biasa saudaraku, ya, begitulah. Tidak mungkin saya membahas mengenai adanya bahasa-bahasa kantoran, ya, itu mengenai adanya pemilihan umum, capres, itu kan bukan ranah saya itu khusus untuk di dunia perwaletan. Tidak mungkin saya membahas mengenai adanya bahasa ternak bebek, ternak ayam, kan itu kan lain kontennya, khusus untuk perkebunan, pertanian, pamannya. Nah, itu kan tidak apa-apa saudaraku, ya, kan wajar-wajar. Supaya saudara paham, karena saya di YouTuber saudaraku itu sebagai konten tutorial, ya, kreator, selalu membahas mengenai adanya satu tema. Ya, kalau beda-beda nanti temanya saudaraku itu saudara nanti pusing. Yang jelasnya berbau bahasa walet. Ada waletnya. Membeli sarang walet, menjual sarang walet, ya, melihat sarang walet, melihat burung walet, melihat telur walet, melihat gedung walet, melihat kotoran walet, melihat bulu walet, dan sebagainya. Ya, lokasi untuk gedung walet, berarti ada bahasa waletnya, ya. Nah, itu kan ada deskripsinya, saya punya judul di sini saudaraku, ya. Semua itu. Ya, jadi oke, itu pertanyaan saudara kita. Jadi saya bahaskan tadi sedikit, ya. Jadi saya ulang kembali ke itu tadi, ya. Jadi saudaraku itu semua mengenai adanya lokasi saudaraku semua bagus, tetapi sisa di situ kita perlu mendeteksi, ya, mendeteksi, mengetahui mengenai adanya bahasa di situ tentang hawa. Oh, di sini agak panas. Nah, kalau panas hawanya di situ saudaraku, seumpamanya kan, namun panas saudara, ya, tetapi saudara menggunakan di situ seumpamanya bata koringan, kan agak-agak dingin bawaannya itu bata koringan saudaraku. Nah, sudah dipasangkan bata koringan, baru di plester lagi, baru dihapus, kan banyak gitu. Itu kan ada bawahan dingin, ya. Nah, itu kalau daerah panas saudaraku, baru saudara menggunakan batu cetak, ya, yang batako itu kan agak panas hawanya itu. Ada juga yang menggunakan cor dindingnya, itu panas. Jadi tidak apa-apa, sisa saudara pintar-pintar lah, jeniuslah saudara mengakali yang pada tempatnya di dalam ruangan. Istilahnya gimana cara supaya saudara bisa mendinginkan, melembabkan ruangan. Nah, itu supaya walet ini dia kan tidak tahu mengenai adanya gedung. Dia tidak mau tahu itu gedung, yang penting dia masuk di dalam ruangan, ada lubang LMB, masuk di dalam, kalau cocok itu dia tinggal di dalam itu.
Nah, hanya sisa kita itu bisa menguasai bagian dalam. Kita bisa mengetahui, ya, ketahui itu. Oh, ini cocok, ini tempatnya, ini baru kita rancang. Nah, itu karena walet ini, saudaraku, gimana cara kan jangka panjang, bukan sesaat, ya. Nah, jangka panjang turun temurun itu walet. Kalau walet itu sudah beradaptasi, tinggal sampai gedung itu masih ada, tidak goyang, ya, insya Allah turun temurun itu. Makanya selalu saya katakan, beda PNS dengan kalau saudara punya gedung walet yang berhasil. PNS itu kan ada masa pensiun, ya. Nah, ada masa pensiun, ada jangkanya, berhenti istirahat, terima gaji. Kalau sudah tidak ada tadi yang pegawai tadi ini pindah ke istrinya atau suaminya kah, tidak ada juga, stop di situ. Nah, kalau umpamanya aktif masih terima gaji full, akhirnya pensiun, ya sudah 1/2 kah atau 1/3 gajinya, akhirnya tidak ada dua-duanya, nanti suami istri pindah ke anak, tidak pindah ke anak, stop di situ. Tetapi kalau walet, saudaraku, turun temurun, ya, dari orang tua ke anak, dari anak ke cici, dari cici ke cucu, dan seterusnya. Kalau gedung itu masih ada berdiri, maksudnya berdiri, belum apa-apa, terkecuali diambil gempa, karena banyak gedung saudara kita ya sudah diambil gempa, ya sudah, istilahnya ya habis riwayat di situ, terpaksa membangun kembali, ya, karena sudah banyak saudara gedung-gedung itu yang diambil gempa juga, ya. Mana ada juga di bawah banjir, diambil angin puting beliung, mana juga yang gedung-gedung kayu itu yang kebakaran, banyak juga saudaraku, ya. Nah, itu semua ada resiko, ya, itu semua ada cobaannya, memang tantangannya itu di walet. Nah, jadi saudara itu perlu memahami itu yang saya bahas tadi mengenai adanya tata ruang. Ya, itu. Jadi sisa di saudara di situ. Kalau umpamanya daerah situ umpamanya dingin, ya biar saudara itu tidak terlalu mengatur bagian dalam mengenai adanya kelembapan. Kalau dingin hawa di situ, namun agak-agak panas, tetapi kan tidak terlalu tembus masuk, saudaraku, ya, tidak terlalu tembus. Apalagi kalau bagus ventilasinya teratur itu mengenai adanya suhu masuk, suhu udaranya, ya, maksudnya angin. Nah, begitupun juga mengenai adanya lembabnya di dalam. Biasa ada gedung saudaraku itu tidak ada air di dalam, tetapi dingin, ya, dingin di situ, tidak ada air. Tidak selamanya bahwa nanti ada air, saudaraku, baru lembab, enggak kok. Ada juga yang ada airnya tetapi panas. Nah, itulah saya katakan tergantung dari kejeniusan saudara, tergantung saudara itu sistemnya bagaimana supaya saudara itu bisa profesional memahami di bagian di dalam ruangan RBW. Tapi pesan saya, saudaraku, jangan diakal-akal yang tidak, istilahnya bukan pada tempatnya lah. Nah, semacam itu pemasangan mesin kabut. Banyak juga saya lihat, saudaraku, itu. Wah, dia pasang mesin kabut, lantainya papan, siripnya papan, lantainya papan. Nah, di lantai 2 lagi dipasang kabut. Hai, kiri kanan itu papan hancur. Bagus kalau papan bagus, tetapi jarang Pak menggunakan papan ulin, jarang. Ya, dia pasang mesin kabut. Berapa kali aktif dalam satu hari? Setiap hari aktif di mesin kabut. Lantainya papan. Coba. Begitu juga yang di atas situ, papan juga lantainya. Kalau bagian di bawah itu kan tanah, ya, tanah di bawah, umpamanya, atau sudah didapar, ya, sudah dicor di bawah, hanya lantainya papan, tidak bisa juga. Kalau menggunakan mesin pengabut, ada bisa menggunakan mesin pengabut, ya, tetapi bagian bawah, bukan di lantai kayunya, di atas lantai 2-nya, di lantai bawah aja. Itu pun bisa dirancang, diarahkan itu asapnya itu mesin kabut, jangan lari naik, kita rancang lari samping, tidak sampai di sirip, tidak kena sirip, ya. Begitupun juga itu lantai papan, tidak dia kena, jadi itu aman. Nah, bisa ada kayak gitu, jadi masalah aman. Yang penting jangan itu air jangan sampai di sirip. Tetapi bagian bawah saja, saudara, jangan di bagian atas lantainya, lantai 2 atau lantai 3, seumpamanya menggunakan lantai papan, jangan. Terkecuali lantai cor, tidak jadi masalah. Itu pun lantai cor saudara menggunakan mesin pengabut, ya, mesin pendingin. Nah, enggak apa-apa, yang penting jangan arahkan naik sampai kena sirip, karena itu lama-kelamaan itu remuk kayunya sampai hancur. Karena ini hari-hari jalan mesin pengabut, apalagi kalau kayu yang tidak berkualitas. Nah, kalau kena itu, saudaraku, ya, itu cara memahami bagian di dalam ruangan RBW kalau umpamanya sudah jadi gedungnya. Ya, saudaraku, ya.
Jadi itu pertanyaan saudaraku itu bagus mengenai adanya mana yang cocok bang, mana yang bagus, tempat mana, lokasi yang kalau ingin mendirikan bangunan, membangun bangunan walet yang cocoknya itu, yang disukai walet. Nah, saya sudah jelaskan tadi secara mendetail. Nah, sisa saudara itu jenius. Ada saudara kita ini yang saya sudah pandu itu di tengah sawah. Nah, oh galau saudara itu lama, tapi alhamdulillah saudara waletnya masuk. Alhamdulillah, tapi belum masuk di pengecetan pertama. Jadi bertingkat-tingkat bermacam-macam ini saudaraku di daerah-daerah yang ditempati saudara kita ya, mendirikan gedung. Ada juga di pinggir gunung, banyak. Termasuk yang saya sudah tangani itu nunya Pak Imam itu pinggir gunung itu banyak waletnya. Ada juga mengatakan kalau di pinggir gunung itu sulit walet. Mana ada sulit. Di pinggir sawah ada saya tangani itu banyak juga. Di pinggir empan juga saya sudah berapa kali saya angkat itu. Ya, di perkotaan itu lebih-lebih saya tidak bisa hitung lagi gedung yang saya tangani di perkotaan. Di pinggir pantai juga. Nah itu. Sisa saudaraku itu cara melihat di dalam ruangan RBW, cara merancangnya ya. Ya itu. Tidak ada yang tidak ini saudaraku. Hanya pesan saya selalu saya utarakan ya, penutupan sering saya ucap ini, saya sebut. Kalau saudara sudah mendirikan bangunan ya, tidak usah terlalu diganggu dulu. Itu nomor satu itu. Siapapun yang menangani gedung saudaraku pasti dia mengatakan kalau sudah aktif, jangan selalu dimasuki dulu bang ya. Jangan selalu diganggu terus dulu, biarkan dulu sekian bulan baru kita pengecetan pertama. Istilahnya diperiksa bagian di dalamnya itu. Itu rata-rata saudara itu. Pasti dia ngomongnya itu. Yang menangani gedung itu apa saudara punya yang gedung juga pasti. Nah itu. Hanya yang berat yang kita hadapi itu rasa penasaran, karena selalu saya angkat juga ini. Tetapi saudara sudah tahu sebenarnya bahwa walet itu tidak mau diganggu, tetapi karena kita juga itu karena penasaran ingin melihat bagian di dalam. Nanti kita puas kalau kita sudah masuk. Dan apa juga diambil di dalam kalau baru beberapa hari masuk lagi, padahal suaranya ini di LMB bunyi kok, suara enaknya bunyi, tetapi itu di pikiran selalu apakah saudara tinggal. Itu dan seterusnya begitu terus. Nah, sisa saudara itu tahan-tahanlah sedikit ya. Nah, kalau kita hadapi walet saudaraku, intinya itu butuh kesabaran, butuh perjuangan ya. Nah, butuh doa, usaha, tawakal, banyak juga ujian di situ. Apalagi masukan yang saya angkat kemarin itu mengenai adanya masukan dari Suti yang telinga masuk, oh ndak boleh begini, ndak boleh begitu. Nah itu, jadi tergantung dari saudaraku ya. Jadi intinya saudara itu kalau ada yang sulit dipecahkan, ada yang sulit saudara itu yang sulit yang memahami, tidak apa-apa, bertanyalah. Insyaallah kalau ada waktu luang saudaraku saya akan angkat pertanyaan saudaraku ya. Karena ada beberapa pertanyaan belum saya sempat angkat. Dan insyaallah kapan waktu ada luang. Nah, ada lagi pertanyaan saudaraku ini beberapa hari yang lalu ada pertanyaan mengenai adanya sarang juga. Ya begitu di lokasi mengenai adanya cara beli saran. Itu melihat kualitas sarang saudaraku, tapi belum sempat saya angkat ya. Insyaallah kapan waktu lagi. Maksudnya cara membelinya itu, cara menimbangnya. Itu. Ada juga saudara kita itu memperlihatkan itu sudah sering saya perlihatkan saudaraku. Mengenai adanya itu sarang yang saya sudah panen, cara membeli saya sudah perlihatkan juga. Ya kualitas saya sudah bahas. Tapi insyaallah kapan-kapan lagi saya bahas saudaraku ya. Nah, insyaallah karena ya maklum saudaraku, saudara kempah ini kan bulan puasa. Ini sudah jam berapa saudaraku ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, mudah-mudahan itulah tadi pertanyaan saudara kita. Dia menanyakan yang mana yang bagusnya untuk mendirikan gedung, di daerah mana yang bagus yang cocok untuk walet. Saya sudah jelaskan ya, saya sudah dirikan pertanyaan saudara kita ya. Nah, itu yang pertanyaannya saya sudah jawab. Sisa saudara di situ kedepannya gimana cara mempraktekkan di situ ya, lakukan saudaraku. Ya tergantung dari cara menata di dalam ruangan RBW. Saya sudah juga menjelaskan mengenai adanya tata ruangnya di dalam ruangan RBW ya, untuk menghadapi walet, cara menginapkan walet. Nah, saya sudah jelaskan juga secara mendetail. Itu juga saya pertanyaan saudara kita yang membahas mengenai adanya itu terus. Saya sudah jelaskan juga tadi ya. Nah, itu enggak apa-apa.
wajar-wajar saudaraku ya, perlu memang ada bahasan solusi, ada pertanyaan apa salahnya. Ya manusia selalu gitu, memang saudaraku selalu mencari jawabannya. Intinya itu, kita ambillah positifnya, jangan ambil negatifnya. Ya, bawalah ke bahasa yang baik. Kita manusia ya, tidak luput salah dan hilaf saudaraku ya. Ya, intinya itu kita sadar. Jadi oke saudaraku, mohon maaf lagi kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa saudaraku ya. Saya itu manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf ya. Jadi letak kesempurnaan saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala isi bumi ini. Ya, jangankan isinya, bumi ini dan segala isinya. Ya, kita patut syukur saudaraku ya, terutama kita itu sabar. Sabar menghadapi bahasa di dunia perwaletan, karena memang butuh waktu, butuh proses, dan perlu pemahaman dan pengkajian mengenai adanya bahasa walet. Makanya selalu saya katakan penjelajah 7.000 saudaraku itu ya menjelajah segala bahasa walet dan sudah mengalami bahasa di dunia perwaletan. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada kata-kata saya terselip saudaraku, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.